Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bisnis online agama. Dalam hal ini membahasnya yang baik ya, jangan yang nggak baik gitu. Jadi sebelumnya dikasih tos dulu. Tosnya ini agamanya nggak memihak agama apapun, jadi agamanya yang benar-benar umum general ya, agama yang ada di bangsa Indonesia, agama yang resmi ya, terdaftar di Indonesia. Dan di sini ya mungkin dengan video ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi yang tadinya orang-orang itu skeptis atau kritis atau yang rasis malah ya dengan bisnis online agama ini, lebih punya bisnis yang solid gitu loh. Ya namanya agama itu adalah punya punya suatu komunitas ya, punya suatu niche atau ya pokoknya kata kunci yang ya hampir luas lah, hampir setiap orang ya umumnya di Indonesia tuh menganut kepercayaan agama gitu. Jadi namanya agama itu ya besar gitu, niche yang besar ya, atau komunitas yang besar. Nah, di sini dengan besarnya ini ya kadang segala sesuatunya bisa jadi ya dibawa ke arah mana gitu. Dan ini sebenarnya agak-agak jahat ya kalau istilah ada jualan agama itu, yang seharusnya agama itu membuat orang lebih baik, membuat orang lebih banyak istilahnya beramal, lebih banyak ibadat, lebih banyak saling tolong menolong, lebih banyak membuat pokoknya hidup menjadi lebih rukun antar masyarakat. Di sini banyak orang ya inilah sengaja memilih mengkotak-kotakan agama ya biar rasis, agar ya kalau udah dapet bener-bener istilahnya niche yang terkotak gitu, istilahnya niche orang-orang yang rasis, orang-orang yang pembenci aja ya, pokoknya aliran pembenci, hater yang berada dalam suatu istilahnya niche agama atau komunitas agama itu akan menjadi apa ya, kalau dibiarkan ini menjadi hal yang negatif lah, seperti bisa memecah belah bangsa ya. Awal-awalnya ya dijadiin alat politik ya, sebenarnya komunitas niche itu malah dijadiin alat politik gitu. Yang selanjutnya ya mungkin bisa mengarah ke bentrok, misalnya kalau demo di sini kan apa sih, seakan-akan mereka itu ya pembawa kebenaran gitu, sedangkan ya untuk packingnya ya sebenarnya atasnya itu udah mendapat bisnis duluan, istilahnya bos-bosnya itu atau yang di atasnya itu pemimpin piramidanya udah dapat bisnis duluan, entah itu dibayar suatu organisasi gelap, organisasi bayangan apalah yang ya butuh menggoncang ya politik atau pemerintah yang ada seperti itu. Nah, di sini Sirtiman akan membahas kalau bisnis online agama itu ya karena tadi udah ada niche-nya ya, hampir semua penduduk Indonesia itu punya beragama lah. Nah, di sini tidak mengajar kebencian tapi berupaya biar bisnis online ya dibilang berjualan agama ya berjualan ya, tapi ya menjadi suatu bisnis yang solid gitu ya, bisnis yang benar-benar bisa besar dan menguntungkan. Salah satunya apa? Ya kita udah tahu ya, ini sebenarnya waktu kejadian mungkin beberapa tahun yang lalu ya, ada bisnis kayak travel agency, dia yang mengurus
yang mengatur pokoknya kloter ibadah haji gitu. Dan di sini bisnisnya besar, apalagi agensinya maju. Cuma kembali ke orang-orangnya yang berhubungan dengan agama ini kayak sebenarnya nggak tersentuh gitu. Jadi orang lihatnya baik-baik saja. Ya padahal namanya orang ngelola bisnis itu tetap gitu ya. Tetapnya pilihannya ini dia punya bisnisnya mau dijadiin bisnis yang bener atau bisnis yang scam gitu. Kalau scam artinya ya nggak bener atau tipu-tipu atau kedok doang atau apa gitu. Sebenarnya ini jadi pelajaran ya kalau misalnya membuka bisnis model travel agency entah itu ke ya entah ke untuk urusan agama, entah itu ke naik haji atau entah itu ke tempat-tempat suci, tempat-tempat sejarah itu ya. Ya banyak di Timur Tengah atau di ya di mana aja sih di Brazil, di Uruguay juga punya tempat-tempat sejarah seperti itu. Itu kalau dilakuin dengan benar itu bisa menjadi bisnis yang solid gitu. Cuma yang benar ya, yang wajar-wajar aja lah. Namanya orang bisnis ya jualan, entah itu jual tiket, jual kalau di sana bayar istilahnya bayar guide, tour guide-nya dan urus semua fasilitas sewa hotel, makannya, semuanya sampai yang beli jasanya itu atau beli produk usahanya, produk bisnisnya itu dari rumah dijemput ke bandara sampai di lokasi sana turun bandara di yang sekitar lokasi diantar ke hotelnya ya dijamu dikasih ya dibikin gimana caranya nyaman biar nanti kalau udah selesai jadwal wisata wisata agama atau ya jalan-jalan ya jalan-jalan sambil ibadahnya itu udah selesai pulang ya mereka kan pasti ya membicarakan hal-hal yang baik gitu. Jadi travel agency ini servisnya memuaskan seperti itu. Nah, di sini juga ya namanya namanya apa ya? Namanya jualan agama juga ini benar-benar harus apa ya? Harus masalahnya di dalam agama itu ada yang terkenal kayak model air suci gitu. Air yang didoain atau air yang ya seharusnya air-air seperti itu tuh ya tergantung ya kalau misalnya ada yang boleh dijual atau enggak atau ada yang boleh hanya dipakai buat misalnya ibadah aja gitu. Dan ini kalau yang boleh dijual ya nggak masalah itu dijadiin semacam kayak apa ya? Sebenarnya dijadiin semacam kayak mungkin ya kenang-kenangan sih. Jangan berharap banyak airnya dari surga dan ini itu ya. Mentang-mentang didoain airnya seakan-akan punya khasiat gitu. Sebenarnya itu cuma sugesti aja sih, sugesti dan orang juga ya ini emang menjadi apa ya untuk orang itu membeli air biasa jadi kayak air luar biasa lah seperti itu. Nah di sini kan kayak apa ya, ya model sebenarnya kayak model aqua lah airnya tuh sebenarnya ya air gitu. Ya cuma kan dikemas dan promosi tentang kejernihannya dari apa mata air gunung yang paling tinggi istilahnya yang paling bening pertama kali keluar dan lain-lain. Nah, di sini harus ada tanggung jawabnya terutama kalau airnya dikonsumsi kayak diminum atau kalau dioles di kulit tuh airnya usahakan ya benar-benar jangan bermasalah dengan ya kalau diminum dengan organ dalam tubuh atau kalau dioles dengan kulit ya bagian harus bebas dari inilah tentang keamanan kimianya seperti itulah gitu. Namanya air kan mengandung zat kimia H2O. Ya dan sebenarnya banyak ya produk-produk yang berhubungan dengan bisnis agama itu kayak alat-alat ibadah entah itu kalau di Islam ada tasbih
Katolik ada kalung rosario, di ya pokoknya di agama Buddha juga ada yang bulat-bulat itu nggak tahu namanya sirtiman. Dan itu ya bisa dijadikan, ya itu nggak ada masalah untuk dijual belikan. Intinya kan itu dipakai untuk berdoa gitu. Bukan berbuat ya kayak jualan senjata atau pisau seperti itu kan buat perang. Kalau ini kan buat berdoa, buat buat kedamaian diri sendiri gitu. Nah, di Sirtiman sebenarnya apa ya? Untuk logikanya ya, saat orang itu mencari agama itu apa sih gitu. Dulu Sirtiman pernah punya teman ya cerita. Dia waktu SMP bareng sama Sirtiman, ya, dilihat orangnya tuh kayaknya apa ya? Atau tinggalnya di Cipete ya. Cipete rumahnya tingkat ya. Rumahnya sih ya istilahnya ya biasa aja lah, nggak gede-gede amat gitu. Dan ya itu dulu karena teman sekelas SMP dan dia ya mungkin di lingkungan rumah tangganya, tangga-tangganya itu ya pas dulu itu zaman ngetop-ngetopnya rock metal gitu ya. Dan kalau ngelihat anaknya tuh kalau ke sekolah tuh ya rada-rada inilah fashionnya ke bawah gitu, kayak rambutnya gondrong sampai ke mulut atau dagu gitu. Cuma kan diatasin terus celananya yang dirobek-robek seperti itu. Atau bajunya yang baju sekolah itu bagian bawahnya itu dicoret-coret kayak gitulah. Jadi kalau misalnya di sekolah dimasukin, cuma kalau udah pulang sekolah coret-coretannya dikeluarin seperti itu. Nah, ini tiba pada saat waktu SMA ya, udah nggak satu sekolah lagi ya. Dia tuh ke STM dan ya mungkin di STM kenal ada teman-teman, ya mungkin hidupnya berubah. Dan kebenaran ya pas pada waktu dia kayaknya ada panggilan hati untuk mau cari istilahnya pengen tobat lah gitu. Dulu di rock metal mungkin dia minum, mungkin dia narkoba, mungkin ya saya teman nggak tahu, mungkin dia ya sama orang tuanya nakal atau gimana caranya. Cuma kalau untuk yang Sirtiman tahu ya dia yang karena berteman sama Sirtiman ya nggak pernah istilahnya malak, ngerampok atau yang berbuat-buat yang terlalu apa kriminal tuh nggak ada sih, paling seputar itu aja, seputar mungkin nggak patuh orang tua atau kayak gitu. Dan itu pun sebenarnya nggak ada masalah, cuma kayak dia pengen ya pengen inilah pengen pengen tobat gitu, pengen ya pengen ya pengen ya benar-benar apa sih ibadah gitu kayak sholat 5 waktu atau pokoknya pengen pengen menjauhi hal-hal duniawi, hal-hal yang seperti itu yang bising. Yang mencoba untuk dagang biasa itu, dia dagang dulu, sempat dagang sama Sirtiman juga ya. Dagang jualan mie ayam gitu. Jadi pas dulu dia mencari mencari apa ya, mencari kedamaian, mencari agama istilahnya, dia dapat mungkin dapat ustadz atau komunitas aliran agama yang agak-agak keras gitu. Dan ya kebetulan dia ditempatkan di rumah dekat Sirtiman dulu tinggal ya di daerah Lenteng. Jadi pas Sirtiman itu ya buka rental PS di sekitar Lenteng ya dia dia ya sempat main sekali dua kali dan tiba-tiba di tempatnya itu ya ada politik gitu deh. Di tempat kerjanya ya dia ada bosnya, ikut bosnya. Ada politik sehingga didatengin orang baru dan dia ya disingkirkan seperti itu. Tadinya dia rajin ya dulu membantu membantu bosnya itu ya mungkin jadi bersih-bersih kebun atau apa, urus ternak, apa urus bisnisan ternak lele atau apa. Cuma kayaknya bisnisnya nggak jalan, lelenya mungkin pada pada mati itu jadi macet seperti itu. Dan kayaknya ya untuk ya istilahnya dia digantiin orang baru yang lebih mungkin lebih ya dalam zaman dulu itu lebih apa ya, lebih masalah teknis ya, bisa internet atau apalah, itu zamannya warnet baru-baru mulai, jadi mungkin bisa dipakai ya, pokoknya saingannya yang menang dan dia kalah dan dia disingkirkan bosnya. Nah kayak itu dia ya udah lo jualan mie ayam aja di sini gitu. Harus tadi jualan mie ayam ya dia kenal sama Sirtiman ya, dan
ya 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 saling paham lah, masing-masing mungkin beda beda pendapat, beda aliran, cuma ya karena bisnis bareng-bareng jadinya saling mengenal gitu. Dan tiba saatnya pas Sirtiman pindah ke Depok, ya usaha rental PS-nya itu ya nggak diteruskan lah. Dia sempat main beberapa kali itu, cuma ya emang lokasinya jauh ya, jadi pas pindah rental PS tuh dia punya gerobak, dan gerobaknya itu ya dijual ya. Di situ Sirman juga bantuin mindahin, dan ya kayaknya proses setelah digerobak ya dijual itu kayaknya emang jadi suatu hal yang sedih juga gitu. Jadi hal yang sedih ya, mungkin ya apa ya, saling mengenang masa-masa dulu di rental PS ya, masa-masa begadang, masa-masa ya ada teman, ada saling ketawa, ada saling happy lah, fun gitu. Dan tiba-tiba harus berhenti gitu, dan berhenti ini ya sebelumnya dia sempat curhat sama Sirtiman juga itu, masalah alasan apa ya, dia udah saatnya berkeluarga lah gitu, dan minta pendapat Sirtiman. Dan ya seperti tau lah alirannya agak-agak keras, jadi untuk masalah urusan ya kayak jodoh juga diatur sama komunitasnya gitu. Dia nanya sama Sirtiman, ini ada gak dijodohin, katanya orangnya lebih tua tapi punya usaha toko ini tuh, mau diambil apa enggak gitu. Ya kalau Sirtiman ya kalau emang udah waktunya dia menikah sih, cuma kalau masalah umur itu ya nggak masalah kata Sirtiman, yang penting ya di apa, cocok dulu apa enggak lah. Kalau orang kayak gitu apa ya, alirannya tuh nggak ada pacaran, jadi pikir matang-matang kalau udah menikah gitu. Nah itu dia yang ya Sirtiman juga bingung juga mau kasih ya seharusnya kan ya penjajakan dulu lah istilahnya. Jadi bilang pacaran nggak boleh, jadi emang ya belinya ini ngerinya kan kayak beli kucing dalam karung. Nah di situ sebenarnya apa ya, jadi Sirtiman sebenarnya jadi ngenas juga gitu, yang tadinya teman Sirtiman tiba-tiba ya kayak hidupnya kayak diatur, dipasung, dan mau apa-apa. Sebenarnya waktu dulu bisnis sama Sirtiman juga mungkin dia udah dilarang mungkin ya. Ya kayak ke tempat kayak rental PS, begadang, orang pada ngerokok, mungkin ada orang yang taruhan juga gitu, ya nggak tahu lah gitu. Dan ya dan dia ya seharusnya dia kayak karena kenal Sirtiman yang nggak ada masalah gitu, karena emang Sirtiman juga orang yang nggak macem-macem juga, orientasinya juga cari duit. Ya cuma masalah perjodohannya ini yang bikin dia galau, dan ya sampai saat ini ya belum ketemu lagi, dia juga belum datang-datang lagi ke Depok. Dan ya pengennya sih ya cuma nggak tahu nasibnya seperti apa gitu. Yang di Cipete rumahnya pindah, benar-benar hilang tanpa berita gitu. Sebenarnya kalau gini kan ngeri, gara-gara agama mungkin ya, ada yang jualan agama istilahnya, menjanjikan apa ya, satu kalau ikut aliran ini nanti dapat ajaran yang asli dari Arab atau apalah. Dan orang banyak yang ya memang mencari keaslian ya, pengen ya bener-bener pengen sejarah, pengen apa sih, aliran yang bisa kasih sejarah, jangan aliran yang abu-abu, yang kayak ya mungkin dengan apa ya, kalau aliran yang tercampur itu ya orang jadi sebenarnya ragu gitu, karena tercampur akulturasi gitu. Jadi kan orang rata-rata pengen yang original dari Arab, original. Nah cuma ya menurut Sirtiman ya kalau emang susah sih masalah kebudayaan itu, ya belum tentu cocok. Atau budaya Arab di Indonesia juga harus membaur juga. Kalau budaya di Arab itu memaksakan di Indonesia, ya pasti akan ada pertentangan gitu, karena di Indonesia juga punya budaya sendiri gitu. Nah masalah agama itu kan masalah ya pilihan hidup sih, nggak ada masalah, cuma jangan sampai ya kayak tadi mengatur orang, memasung orang, jadinya orang tuh apa-apa bingung gitu, mau usaha bingung, mau bisnis bingung. Karena dalam masalah kayak perjodohan pun ya dia terlalu
ya terlalu istilahnya terlalu campur tangan gitu. Sedangkan kalau masalah menikah kan benar-benar harus harus apa ya, harus ini cocok enggak gitu loh. Cocok enggak orangnya dibawa untuk sampai seumur hidup istilahnya gitu. Kalau udah jadi suami istri kan benar-benar ya dia istrinya, dia suaminya, itu bukan bukan sekedar kontrak, itu harus benar-benar ya harus benar-benar paham dulu gitu. Jangan sampai berhenti di tengah jalan gara-gara ada satu hal yang nggak disuka. Nah, di sini itu jadi salah satu kendala kalau bisnis online, istilahnya jualan agama itu. Sebenarnya kalau bisnis online seputar agama ya nggak masalah. Kalau alirannya dia ya jualan seputar alirannya, dulu dulu dia sempat jualan ya alirannya dia ya, jualan kayak cuka apel, kayak ya apa sih, minuman-minuman yang sirtiman juga agak-agak aneh itu ya, cuma ya ya suka kalau kalau masih apel atau asem gitu masih suka gitu, nggak ada masalah, kecuali yang aneh-aneh, yang mukjizat itu yang aneh gitu. Paling seputar madu, madu ya itulah, madu pahit atau madu ya itu banyak macamnya deh, itu masih bisa diterima lah, karena madu ya menyehatkan tubuh gitu, menambah daya tahan tubuh. Sirtiman juga udah ngerasain ya kalau minum madu ya bagus gitu, meskipun ya harus tetap aja ya harus banyak minum air putih, karena kentalnya itu ya bahaya buat ginjal ya, ginjalnya tuh jangan sampai ya, harus encer lah, harus harus larut seperti itu, jangan sampai nyangkut. Dan ya bisnis seputar agama ya kayak tadi jual madu, jual mungkin minuman jus ya, istilahnya jus kayak tadi jus apel atau jus jeruk atau jus korma seperti itu ya bagus gitu. Ya itu bisnisnya seperti itu. Bikin sendiri, di packing, kalau misalnya udah yakin langsung minta sertifikasi halal dan punya branding sendiri, daftar ke dipatenkan apa, itu bisa jadi satu bisnis yang bagus itu. Cuma kalau bisnis jualan agama, jualan air didoain, jualan ya ayat-ayat suci dilipat ditaruh di dompet, jual biasa buat supir-supir yang di jalan biar nggak dirampok ini itu ya, itu kalau jualan berdasarkan kayak gitu tahayul ya, ya apa ya kayak gitu sebenarnya membodohi masyarakat gitu. Tadi juga Sirtiman ya dengar channel Guru Gembul katanya jualan paket paket tahlilan atau paket doa gitu. Sebenarnya ya itu ya gimana ya, seharusnya saling tolong menolong malah dijadiin barang jualan gitu. Seharusnya ya itulah, emang harus apa ya, orang itu harus benar-benar kalau mau jadi urusan agama itu harus membedakan, terutama ulama ya, harus membedakan masalah bisnis sama untuk apa sih, untuk melayani ya, melayani ya, istilahnya ya komunitasnya gitu. Ya, di sini juga ya kalau bisnis ya bisnis, kalau jualan itu lain lagi gitu. Cuma kalau misalnya kalau kayak doa kan ya istilahnya datangin orang itu harus bayar kayak gitu kan, seharusnya gimana, itu suatu kewajiban lah. Kalau misalnya ada yang meninggal daerah di sini ya, ulama yang dari sini ya ya harus ini gitu, harus benar-benar ya dia benar harus benar-benar ikhlas gitu, harus datang, harus ngebantu gimana caranya, karena mereka yang habis ditinggal keluarga itu kan ya lagi sedih-sedihnya gitu, apalagi harus harus suruh bayar jutaan rupiah untuk manggil buat tahlilan gitu ya, istilahnya kan ya kasihan lah gitu. Di sini harus apa ya, harus ada tenggang rasa, kalau si teman bilang sih tenggang rasa lah. Kalau misalnya ya nggak dibayar juga nggak apa-apa kan, yang penting kan membantu orang itu kan ya pahalanya ada gitu, berbuat baik gitu. Kalau dibayar kan nggak bebanin yang meninggal seperti itu. Ya emang teknisnya semua orang butuh duit gitu, mau siapa aja ya, mau yang ulama atau mau yang agama lain juga gitu. Cuma ya kembali ya, kalau urusan ini sih ya urusan
melayani atau benar-benar membantu orang lain, ya ini harus, kalau bisa ya jangan berhubungan sama duit lah kalau urusan kayak gitu gitu. Ya soalnya kan, ya kecuali untuk jual beli barang ya itu, ya karena barang itu belinya pakai modal gitu, itu harus ada harga yang dibayar lah gitu. Kalau jual beli ya seperti hal-hal yang fiktif, air air berkhasiat, atau ya kadang kayak tadi ya, dimanfaatkan kayak apa sih, jualan kertas gitu. Kertas ditulisin mantra terus dilipat, istilahnya mantranya apa juga nggak tahu, dilipat dan dijual itu, kayak gitu kan. Ya gimana ya, ya kembali ke kebodohan gitu. Kadang orang ya saking ya, saking ya, pemahamannya bisnisnya kurang, agamanya kurang, jadinya ya beli gitu. Karena ya mereka butuh perlindungan dari ya istilahnya pemimpin agama, atau dari perlindungan dari penciptanya gitu ya, dari Tuhan yang mendekatkan. Cuma kalau caranya jualan ayat, apa sih, jualan kertas ditulis ayat terus air yang didoain, itu sebenarnya ya kalau air didoain doain ya udah gitu. Hal kenapa harus doain air sih? Doain aja orangnya biar masalahnya itu masalahnya itu bisa 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 terpecahkan, atau masalahnya bisa selesai. Dikasih kemudahan dia untuk menghadapi masalahnya seperti itu. Jangan jualan air didoain, ditaruh di botol terus dijual gitu. Ya kalau aqua kan lain lagi, emang airnya buat diminum, dan ya ongkos bawa air dari mata air ke warung-warung atau agen-agennya itu ada costnya seperti itu. Juga dijamin masalah higienitasnya, apartemen apartemen ini, masalah kesehatan inilah gitu, kesehatan, perdagangan, semuanya masalah legalitasnya. Nah kalau air itu kan ya airnya tuh air apaan dulu gitu loh, air dari cidukan itu ya itulah kesehatannya gimana. Di sini untuk yang apa ya, yang nonton video ini seharusnya harus bisa mencerna ya, benar-benar. Kalau emang bisnis ya bisnis yang benar gitu. Bisnis agama ya nggak apa-apa gitu. Cuma yang benar, mau jualan madu untuk kesehatan. Mungkin kalau ya biasa kan, kalau orang agama kan zaman dulu nggak ada obat-obat yang aneh-aneh, kimia, obat-obat paracetamol gitu. Mungkin obatnya madu, atau ya air-air dari kurma itu yang menyejukkan, semacam mungkin kayak sekarang Coca-Colanya dulu gitu. Nah itu yang nggak masalah, itu masih yang penting higienis, sehat, apa nggak ada yang beracun seperti itu ya. Dan ya diperhatikan masalah untuk yang ketemu yang model-model bisnis yang nggak bener gitu ya. Kalau misalnya ya jualan kayak apa, kayak alat-alat agama, ya jualan alat-alat aja, cuma jangan sampai didoain nanti harganya jadi di atas normal harga alat-alat itu gitu. Kayak jualan rosario atau jualan tasbih, harganya jadi lebih mahal dari harga standar ya. Harga standar kan harga pasarannya lah gitu. Nah, ini jadi pertanyaan gitu, kenapa mahal, atau apa berkhasiat atau apa. Kalau misalnya mengarah ke situ, ya mendingan beli yang harga normal aja lah gitu, nggak usah mengharapkan yang mukjizat deh. Karena kita semua tuh sebenarnya udah ada rezeki, udah ada ininya ya. Ya tinggal percaya aja lah, nggak usah percaya hal-hal yang seperti itu. Walaupun yang istilahnya memproduksinya adalah orang yang beragama, cuma ya kita harus punya filter sendiri gitu aja. Oke, jadi itu aja guys. Silahkan kalau ada yang tanya di kolom komentar juga, jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.